Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok, wabil khusus akhina fillah al-Ustadz Buya Dr. Hasyim Ar-Razi dari Padang, Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Imam Maskur yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Tengah, Sohibul Ma'had Bapak Kiai Haji Ahmad Lazim, ugi dateng Ibu Nyai Sinto Nabila. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Siang ini alhamdulillah saya bisa hadir di khataman Al-Quran bin Nadhar yang ke-23, Bil-Hifdzi ke-9 dan Tafsir Al-Iblis ke-5, Pondok Pesantren Al-Hidayat, Gedung Lumpang, Nusupan, Salaman. Mudah-mudahan kehadiran kami siang ini kami dapat manfaat barokah dari haflah at-tasyakurul ikhtitam Pondok Pesantren Al-Hidayat. Hadirin hafidhakumullah, perkenankan dalam menyampaikan pengajian nanti saya menggunakan bahasa gado-gado. Sepakat? Sesekali pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa persatuan, sesekali pakai bahasa Arab, sesekali pakai bahasa Salaman, bahasanya kubro siswa. Anake wong tani omahe nang pinggir kali. Maaf Ustadz Razi, ini enggak ngerti kubro siswa sama cekok mondol. Hadirin hafidhakumullah, saya tertarik tadi apa yang disampaikan Ustadz Hasyim Razi tentang Al-Quran. Maka saya ingat tausiah Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol, Muntilan, Magelang, Al-Mursyid wal Khalifah Littariqatis Syadziliyah. Simbah Kiai Dalhar nate ngendika, man allama ayya kutubin walam yu'allimil Qur'ana faqad akhta'al barokah. Mbah Dalhar ngendika, sing sapa wonge mulang apa wae ning ra mulang Quran keliru ning golek berkah. Ini tausiah Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman. Man 'allama ayya kutubin wa lam yu'allimil Qur'ana faqad akhta'al barokah. Barang siapa mengajarkan ilmu apa saja tapi tidak mengajarkan Al-Quran, salah dalam mencari berkah. Maka Mbah Dalhar punya peninggalan pengajian tiap Selasa. Sebelum ngaji Mbah Dalhar bacakan surat Al-Quran dari Kuliah sampai Falak Binas tiap Selasa. Ini.
Maka apa yang disampaikan oleh Dr. Hasyim Razi tadi tentang sanad sangat penting. Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dalam konon asasinah Nahdlatul Ulama pun mencantumkan sebuah pernyataan Asy-Syaikh Ibnu Sirin, "I'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Maka tadi Ustadz Hasyim Razi mengatakan sanad harus jelas. Saya sering sampaikan, di Indonesia ini sanad Al-Quran yang muktabar ini lewat Simbah Kiai Haji Munawir Krapyak. Sekarang banyak rumah-rumah tahfidz yang sanadnya nggak jelas. Saya tahu di Jakarta ada, di Magelang mulai ada. Tolong hati-hati. Maka kalau bapak mau putra mau dikirim ke rumah-rumah tahfidz, lihat dulu saja sanadnya dari mana. Jangan asal ada rumah tahfidz anaknya dikirim ke situ. Karena ada, maka tadi Ustadz Razi mengatakan, Hasyim Razi, yang membunuh Sayyidina Ali pun hafal Quran. Hafidhul Quran, malam sholat tahajud, siang puasa, tapi membunuh Sayyidina Ali. Maka sanad harus jelas, as-sanad minad din. Jadi Qurannya jelas sanadnya. Maka satu-satunya murid Simbah Kiai Haji Munawir Krapyak yang sab'ahnya tamat sempurna adalah Simbah Kiai Haji Arwani Kudus. Jadi sanad Al-Quran ini tolong cari sanad yang dari Krapyak terus Kudus. Jangan asal sanad, betul? Ini Quran pakai sanad, zikir pun pakai sanad. Maka di dalam Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ah illa manittakhadha indar rahmani ahda. Yang artinya enggak bakal dapat syafaat yang sempurna kecuali yang sudah berjanji, sudah baiat janji kepada Allah. Ini ayat Al-Quran. Kita tidak boleh mengartikan ayat Al-Quran dengan pikiran sendiri. Maka Nabi mengatakan, man fassarul Quran bi ra'yihi walau asoba faqad akhta'a. Kata Nabi, barang siapa menafsiri Al-Quran dengan pikiran sendiri, walaupun benar tetap salah, kata Nabi. Yang berhak menafsiri Al-Quran adalah para ulama ilmu tafsir, para ulama ahli tafsir. Ada lembaga tersendiri yang berhak menafsiri Al-Quran. Ia adalah lembaga ilmu tafsir. Di dalamnya banyak ulama ahli tafsir. Ayat tadi artinya nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah baiat, sudah janji kepada Allah. Asy-Syaikh Imam Hakim mengatakan maksudnya janji kepada Allah, wal muradu bi illa manittakhadha indar rahmani ahda, ay illa manittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi subhanahu wa ta'ala biwasitati syaihi al-hayyi al-musalsili al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Ora bakal entuk sapangat kejaba sing wis janji nyang Allah. Maksude janji nyang Allah ya kuwi wong sing wis ngalapi ucal zikir la ilaha illallah saka Gusti Allah biwa sitati syaihi lantaran guru mursyid tarekah
Al-Hayyi kang isih sugeng, Al-Kamili kang sampurno, Al-Musalsili yang mempunyai mata rantai silsilah, ila Sayyidil Kaunaini sampai Nabi yang bergelar Sayyidil Kaunaini, ila Jibrila ilallahi Rabbil Alamin. Maka tadi malam Ustadz saya ngaji di Kebumen, saya bilang di tanah Jawa ini orang yang paling berani menentang penjajah Belanda, orang yang suka baca Quran dan suka zikir, rajin baca Quran, rajin zikir. Pak, sing paling kendel nantang londo niku ngaji Quran, yo zikir thariqah. Orang tadi namanya yaitu naminipun asli menika Ontowiryo, lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ontowiryo mengaji ilmu kitab kuning kepada Ki Haji Taftaz, kepada Ki Haji Hasan Besari Tegalsari Jetis Ponorogo. Mengaji ilmu hikmah kanuragan kepada Ki Haji Nur Sodik Tegalsari Jetis Ponorogo. Ilmu hikmah itu kalau istilah banser bangsane nguntal gotri barang gitu, pering petuk barang gitu bangsane, kayu stegi barang ilmu hikmah. Ontowiryo mengaji Al-Quran sekaligus tafsir Jalalain kepada Ki Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Ngodikan Bantul, Yogyakarta. Ki Haji Baidowi punya putra Ki Haji Hasan Mukibat yang makamnya ada di sebelah utara Masjid Santren Bagelen Purworejo. Mbah Hasan Mukibat salah satu keturunannya hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang. Ini kuwayahe Mbah Bagelen. Ontowiryo mengaji tasawuf tarikat kepada Ki Haji Taftazani Kartosuro, ilmu tarikatnya Satoriyah. Ontowiryo pun mengaji ilmu hikmah sekaligus strategi peperangan kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ingkang ramanipun Mbah Nur Muhammad, asmanipun Mbah Abdus Salam, semare wonten ing Gunung Tanggul Salam Kalitapas Bener Purworejo. Ngoten niku lho. Sejarah niki. Kiai sing asmane Abdus Salam wonten kalih. Wonten Abdus Salam pendiri Kota Salaman, wonten Abdus Salam ramane Mbah Nur Muhammad sing teng Kalitapas. Sejarah. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro itu yang namanya aslinya Ontowiryo, wafat dimakamkan di Makassar, Ujung Pandang dekat Pantai Losari. Maaf Ustadz, udah sampai Pantai Losari ya? Sudah di Ujung Pandang. Kata Gus Barok tadi, Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Sejarah. Kalau Bapak berkesempatan ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Ekarsiden Kedu, sekarang namanya Bakor Wil 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Maka Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, kitab takrib Matan Abi Suja. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan, Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press mengatakan Diponegoro tarekatnya double, ya Satoriyah, ya Qadiriyah.
Peninggalan yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehe 20 rekangat. Subuhane nganggo kunut. Jumatane adzane loro. Salate nggo usoli. Bar salat wiridan. Yen ruwah nyadran. Tambahin nanggap kubro. Mudeng mboten niku. Nyanyi bareng-bareng. Anak wong tani omahe nang pinggir kali nggih mboten lho. Mudeng mboten Pak niki lho. Sejarah niki. Maka Diponegoro itu tokoh madhab Syafi'i. Maaf, kalau sekarang ada sejarah baru, film Diponegoro berjudul Jejak Khilafah, itu yang bikin Salim Filah. Itu pembelokan sejarah. Diponegoro bukan penganut khilafah. Memang gelarnya Khalifatullah fil ardi, tapi itu gelar ketokohan, bukan gelar kenegaraan. Ngoten Pak niku. Film Diponegoro yang benar itu terbitan tahun 80. Judulnya Pahlawan Goa Selarong. Aktornya bernama Ratno Timur itu. Aslinya Sidoarjo, bapaknya kepala KUA gitu. Namanya asli Ahmad Suratno. Maka Diponegoro ini nama aslinya Ontowiryo. Asmane Kiai Abdul Hamid. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Apal? Jadi kiai itu kadang-kadang pusing-pusing menghafalkan, udah nggak diundang. Kangelan ngapal ra diundang, untung Kedung Lumpang ngundang, liyane lak mboten nggih mboten. Alasannya PPKM. PPKM itu singkatan pengurangan pendapatan kiai dan mubalek. Itu PPKM. Maka anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Contoh Pangeran Diponegoro. Sampai pemerintah Hindia Belanda pusing, Belanda punya hutang luar negeri, Belanda uang kas habis, punya hutang luar negeri karena menghadapi Pangeran Diponegoro. Muridnya Mbah Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso. Mbah Nur Muhammad gadah murid kathah. Ing antawisipun Mbah Gajah Lamong. Lajeng Mbah Kertokusumo sing semare sak kulon Buh Supang niku nggih mboten niku. Niku Mbah Kertokusumo. Niku termasuk Diponegoro, termasuk Mbah Gedong sing semare wonten ing Belondo. Niku bendahara penerang Diponegoro. Manggala yudane Diponegoro simbah Ki Abdur Rauf sing semare wonten ing sakwingking masjid santren. Mbahipun Mbah Dalhar bin Abdurrahman bin Abdurrahman niku manggala yudane Pangeran Diponegoro. Sejarah niki Pak. Mboten niku. Sejarah. Niki. Bahkan ada anak putri mengaji Al-Quran menjadi pendekar bangsa. Teng Mayong Jeporo, wonten Kiai asmanipun Romo Kiai Madirono. Romo Kiai Madirono punya istri namanya Bu Aminah, punya anak putri bernama Ngasiroh. Dinikah Bupati Jepara, punya anak putri mengaji Al-Quran bernama Kartini. Kartini mengaji Al-Quran. Sinten sing mulang? Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Riyen lenggahe teng Mayong, jengkar wonten Darat Semarang. Itu gurunya Kartini, guru Al-Quran. Sejarah niki Pak. Sayangi sejarah Kartini ngaji Quran, ra tau diterangno nang sekolahan, leres. Sing diterangno mung habis gelap terbitlah terang. Untung terang jajangane udan kaya apa lho. Mula Pak Lazim duwe lagu terang. Indonesiane terang. Terang bulan, terang bagikan siang. Oh sang bulan melambai-lambai mengingatkan jangan
tidur sore, sini tak kabari tuk menghadap nanti sore, sini tak kabari tuk menghadap nanti sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. The moonlight is ayo shining like the afternoon, monggo sareng. The moonlight is waving for calling, monggo sareng. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Santri ikut menghantarkan kemerdekaan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta. Tampillah seorang santri dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada guru tarekat, dari Sumatera Barat. Ada guru tarekat, juga guru Al-Quran. Siapa? Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Punya putra bernama Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Yang mendampingi Bung Karno itu orang Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Namanya Muhammad Hatta, putranya Ustadz Haji Jamil, guru ngaji, guru Quran, guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Sayang sejarah Pak Hatta, putra guru ngaji, putra guru Al-Quran, putra guru tarekat, nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi gitu saja. Santri ikut menghantarkan kemerdekaan. Maka tepat sekali dulu ada seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Almarhum Dr. Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Dr. Douwes Dekker dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Douwes Dekker. Akhirnya beliau punya pendapat, setelah kenal kiai, kenal santri, beliau punya pendapat, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah ada pondok pesantren, betul?
ada orang Indonesia yang pernah jadi rektor di PBB. Almarhum Dr. Sujatmoko pernah mengatakan, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Yang modern apa? Manajemen tata organisasi. Adapun metode ngajinya tetap pakai metode salafiyah, enggak boleh ditinggal. Betul? Kados namung ngoten Pak Lazim atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Ngoten niku napa? Oh, pau Dokter Dawas Deker pun ngendika ngoten. Dr. Sujatmoko niku sanes pondokan. Upama sanjangetan bangsane kula alah padune mayok-mayok na pondoke nggih boten niku lho. Niki sing kandha tiyang Jawi niki objektif ngoten niku. Nek sing sanjangetan kiai sing nate mondok, gadah pondok mbok ono alah padune mayok-mayok na pondoke ngoten niku lho. Tapi nek sing kandha wong Jawa apa anane? Saking pentingnya mondok sampai NU punya program Ayo Mondok leres. Santri Al Hidayat Kedung Lumpang duwe lagu Ayo Mondok leres. Lagune nyontoh lagu Mr. Didi Kempot saka Solo niku. Lafale sing nyusun santri. Selawat bu lagu Mr. Didi Kempot. Loh, lagu kan gelas, Islam orang ngatur gelas, lonjong kena buntek kena sing penting isi, betul? Sing tepat gelas ning ana tisune nggih mboten iki lho. Nek ana tisune kan kemproh nggih mboten iki lho. Mudeng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ayo mondok, yo ayo mondok, yen ora mondok ra ngerti agama. Yo ayo mondok, yo ayo mondok, yen mondok oleh berkah ulama. Nang donya dadi bejo, nang akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga. Nang donya dadi bejo, nang akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga. Sareng monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ayo zikir, yo ayo zikir, ben oleh berkah Syekh Abdul Qadir. Yo ayo zikir, yo ayo zikir, supaya imane ra padha kingsir. Ngibadahe istiqomah akhirate tambah berkah insyaallah husnul khotimah. Ngibadahe istiqomah akhirate tambah berkah insyaallah husnul khotimah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok menawi nama mengaten Pak Lazim, nuwun sewu, monggo kita tutup pamit donga rumiyin nggih. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten nggih. Mangke menawi wonten donga kula suwun ngentengaken maos amin. Saya baca kitab di Tafsir Shawi, Syekh Ahmad Shawi mengatakan, ketika ada doa, orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nun-nya lafal amin.
Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat diperintah oleh Allah. Allah bilang, malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya semuanya dosa-dosanya diampuni Allah. Allah perintah lagi, malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya cita-citanya, keinginannya, obsesinya dikabulkan Allah. Kalau siang ini seorang yang hadir baca amin 20, terciptalah 80 malaikat. Kok sing rawuh tiang pinten? 1000. Upami sing rawuh 1000 ping 80 pinten? 80.000 malaikat siang ini mendoakan kita semua. Dongane malaikat pasti mandine. Wong malaikat atau kirim-kiriman WA kok. Malaikat ora tahu paket entek mampir nang konter ora tahu malaikat. Sekali lagi tolong nanti ringankan lisan kita membaca amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim adimi sultanik wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalika an haramik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa umran tawilan umran azizan umran mubarakan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had al-hidayah Kedung Lumpang makmuran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wa kahtatil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqamah was sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.